Lalu yang kedua ada gold. Apa yang ada gold? Emas. Betul. Nah, pada saat itu bangsa Barat juga mencari keuntungan dari berbagai sumber daya alam yang ada di Indonesia. Lalu yang ketiga ada glory. Ada glory apa itu? Kepercayaan. Betul sekali. Kejayaan dan kepercayaan. Di samping kita mencari kejayaan juga kita menaruh kepercayaan terhadap teman-teman di Indonesia. Lalu apa sih dampak dari penjajahan masa lalu dunia Islam itu? Yang pertama adalah selain itu menguasai ekonomi dan politik, bangsa Barat juga menyebarkan agama Islam melalui misionaris atau missionary. Nah, bangsa Barat ini maksudnya yang menjajah Islam. Yang pertama itu ada Inggris, Portugis, Belanda, Spanyol, dari abad ke-15 sampai ke-19. Mereka itu membunuh bangsa ini dengan pemecahan belah atau politik pecah belah. Nah, setelah itu kita dengarkan ya audio dari bapak yang diberikan kemarin ya, Pak. Oke. Jadi bisa mendengarkan, bapak mau kasih pertanyaan dia buat diberikan. Nah, kita Penjajahan bangsa Barat atas dunia Islam. Perjalanan bangsa Barat ke Timur Tengah dimulai ketika Daulah Utsmani mengalami kemunduran, sementara bangsa-bangsa Barat mulai mengalami kemajuan di segala bidang, seperti bidang perdagangan, bidang ekonomi, bidang industri perang dan teknologi militer. Meskipun demikian, nama besar Turki Utsmani masih disegani oleh bangsa Eropa, sehingga mereka tidak melakukan penyerangan ke wilayah kerajaan Islam. Namun, kekalahan besar kerajaan Utsmani dalam menghadapi serangan bangsa Eropa di Wina tahun 1683 Masehi membangkitkan kesadaran bangsa Barat bahwa Turki Utsmani telah melakukan perubahan-perubahan besar. Ekspedisi Inggris, Portugis, Belanda, dan Spanyol dari abad 15 sampai abad 19 Masehi di kawasan perdagangan internasional Malaka, Gujarat, dan lainnya telah membawa mata mereka terhadap bangsa-bangsa Islam. Misi politik untuk menguasai negara-negara Islam digalakkan dengan divide et impera atau politik adu domba, yaitu penjajah dengan segala cara menciptakan pemisah antara kaum bangsawan dengan kaum rakyat kecil, dengan tujuan menguasai ekonomi dan politik negara-negara Islam, dan penyebaran agama Kristen melalui misionaris atau zending. Bangsa Barat yang memiliki ketiga motivasi ini adalah Spanyol dan Portugis. Tercermin pada semboyan mereka, yaitu gold, semangat mencari keuntungan, glory, semangat untuk mencapai kejayaan dalam bidang kekuasaan, dan gospel, semangat untuk menyebarkan agama Kristen di negara Islam yang dijajah olehnya. Negara-negara Islam yang pertama kali dikuasai oleh Barat adalah negara Islam di Asia Tenggara dan terletak di benua India. Sedangkan negara-negara Islam di Timur Tengah yang masih berada di dalam kekuasaan kerajaan Utsmani baru berhasil ditaklukkan pada masa berikutnya. Sudah, Bapak. dan nih kita ini dulu ya. Wah, bagus sekali nih, bagus sekali. Yang pertama dari barisan nih, tokoh internal yaitu yang pertama ada perebutan kekuasaan, seperti kan antara Inggris dan Rusia dengan adanya fanatisme ini kebangsaan di Asia Tenggara. Terus kemudian yang kedua, kemewahan memaksa para penguasa di Korea menyebabkan ekonomi ini menjadi sulit drastis. Tiga itu munculnya dolar kecil pada wilayah yang ingin memerdekakan diri. Kemudian jauh dari bangsa dan bangsa ya. Yang pertama tentang faktor internal, yaitu adanya ada faktor eksternal yaitu tentang perang salib. Konflik antara Islam dan Kristen ini menimbulkan permusuhan di beberapa wilayah. Makanya jatuh nih Islam dan Kristen. Kemudian yang kedua yaitu tentang serangan Mongol. Dan bulan-bulan itu mengakibatkan mengakibatkan kematian 9.000 orang dan lainnya
Basra. Kemudian yang ketiga, tumbuhnya kerajaan lain Daulah Bani Abbasiyah dan Daulah Buwayhiyah. Kemudian dari Bami sekali dari jawabannya ya. Nah, sekali ini jawabannya alasan kemunduran Syekh Abdul Syarif Al-Salam. Yang pertama, tidak mengamalkan syariat Islam, itu menurutnya tidak lagi berpegang pada al-Quran hadis. Kemudian yang kedua, umat yaitu berusaha mendapat kemudian seluruh syariat. Kemudian yang ketiga itu kita demi datang seperti umat Islam ini lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Kemudian yang keempat itu tidaknya jihad atau Islam kita dilarang senang dan satu semua ini jadi serangan kami dan sudah turun. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.